siang dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Yonatan dari PT Permata Hijau Khatulistiwa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik penyaradan untuk kayu HTI. Tapi sebelumnya itu saya akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai SOP administrasi. Nah, di sini yang pertama-tama kita harus ambil untuk jadi acuan dalam proses penyaradan ini adalah pertama peta mikro planning yang telah disetujui dan disahkan oleh manajer planner. Nah, di sini saya bisa tunjukkan untuk SOP administrasi yang pertama, yaitu peta mikro planning. Nah, di sini sudah jelas batas kompartemen. Kemudian di sini saya tunjukkan ini jalur penyaradan, ada 3 di sini, sekaligus titik-titik TPN yang sudah ditentukan oleh pihak planning. Nah, inilah yang menjadi acuan kita untuk penyaradan di lapangan. Kemudian selanjutnya, setelah proses atau peta mikro ini kita sudah terima, kemudian dilakukanlah proses administrasi selanjutnya, yaitu pembukaan WO. WO itu artinya work order. Artinya ini kembali kita harus pengajuannya ke pihak planning. Setelah ada persetujuan dari pihak planning, kemudian kompartemen atau peta bukaan ini sudah boleh kita kerjakan. Jadi di sini untuk tanda jalur penyaradan seperti yang terlihat di samping kanan saya, itu sudah dikasih tanda terlebih dahulu sebelum proses pembukaan lahan dilakukan. Nah, kalau di sini tandanya pita biru kalau untuk pembukaan jalur jalan, contoh seperti jalur penyaradan. Ya, mungkin itu yang untuk mengenai SOP administrasi sekaligus tanda di lapangan yang menjadi acuan untuk proses penyaradan atau jalur syarat. Untuk selanjutnya saya akan jelaskan mengenai materi atau narasi pelajaran yang ada di HTI. Yang pertama, teman-teman, yaitu mengawasi pelaksanaan penyaradan kayu HTI. Yang perlu kita awasi dan perhatikan di sini adalah pertama penyiapan pekerjaan, yaitu pertama peraturan atau prosedur. Pertama, memperhatikan cuaca. Jikalau hujan, penyaradan dihentikan karena dapat membahayakan operator dan merusak lapisan tanah. Contoh seperti yang terlihat di belakang saya, alat yang kami gunakan pada saat ini lagi standby karena kondisi lagi hujan di tempat kami atau lagi gerimis. Nah, dengan acuan yang memang sudah ditetapkan, ya seperti terlihat di belakang saya, alat distandbykan karena itu akan merusak lapisan tanah jikalau dipaksakan untuk penyaradan. Yang kedua, memperhatikan topografi arah jalan syarat. Nah, seperti yang ini sudah ditentukan oleh orang planning, harus dipastikan aman dan tidak merusak lapisan tanah. Meminimalisir pergerakan jalur syarat agar pemadatan tanah berkurang. Nah, itu tadi bahwa makanya ditentukan jalur syarat, jadi tidak bisa pindah-pindah jalur syarat supaya tidak banyak kerusakan tanah yang terjadi. Kemudian selanjutnya saya masuk dalam peralatan dan perlengkapan. Di sini yang terutama adalah alat pelindung diri atau APD. Kemudian peta mikro seperti yang saya tunjukkan tadi untuk acuan jalan syarat, jalur syarat. Ponton darat atau alat bantu penarikan kayu KBK. Nah, seperti yang ada di belakang saya, nanti akan saya tunjukkan seperti apa model daripada ponton daratnya. Kemudian grapple atau alat yang digunakan untuk menarik ponton darat. Seperti lihat di belakang kita ada ekskavator yang menggunakan jepit atau grapple itu untuk menarik ponton darat dan memuat kayu. Kemudian selanjutnya penyiapan regu kerja kebutuhan, menentukan jumlah unit yang dibutuhkan dalam satu kompartemen atau peta tebang. Nah, di sini kebetulan peta tebangnya di sini kompartemennya lumayan besar, yaitu kurang lebih 21 hektar. Jadi di sini
teman-teman mungkin bisa lihat kami gunakan unit sebanyak 3 unit ekskavator. Mungkin bisa ditunjukkan di samping kiri ke saya ada 2 unit standby di titik TPN. Oleh karena cuaca lagi kurang mendukung, makanya disambaikan. Terus penentuan TPN sesuai dengan rencana pemanenan. TPN di sini seperti saya tunjukkan di peta mikro tadi sudah ditentukan oleh pihak planning. Jarak TPN dengan titik terjauh jalur syarat di sini ada kurang lebih 175 meter. Peletakan TPN dilakukan berdasarkan tempat landai dan moderat. TPN ya umumnya kalau di sini di pinggir jalan Bantu, karena di situ letak TPN yang agak ideal karena agak datar. Letak TPN tidak jauh dari jalan untuk memudahkan pengangkutan, itu yang saya singgung tadi. Kemudian pemantauan kegiatan penyeradan kayu. Yang pertama, memastikan kegiatan sesuai dengan prosedur dan rencana. Nah, saya rasa di sini sudah sesuai dengan prosedur, sesuai menurut aturan yang ada di perusahaan kami, karena sudah kita lakukan sesuai dengan peta mikro planning, kemudian ada pembukaan UL dan ada beberapa prosedur lainnya yang telah ditetapkan oleh pihak planning yang kita harus ikuti. Memastikan operator bekerja sesuai dengan panduan. Nah, ini seperti sekarang karena cuaca hujan, mau tidak mau ya operator harus tetap mengikuti aturan dari pihak perusahaan bahwa pada saat lagi kondisi hujan atau tanah basah tidak dipaksakan untuk melakukan penyeradan. Pembuatan dokumen penyeradan sesuai dengan ketentuan sudah kita jalankan. Dalam 1 hari mandor melaporkan hasil kegiatan penyeradan kayu. Ini mungkin nanti kami akan ikutkan dokumennya atau filenya. Di sini ada namanya LPHM atau laporan harian mandor, yaitu yang menyinggung atau mendokumentasikan masalah pengangkutan atau penyeradan ini. Kemudian pemantauan kegiatan penyeradan kayu. Pendokumentasian hasil pelaksanaan kegiatan. Pendokumentasian hasil penyeradan sesuai dengan ketentuan. Nah, itu tadi yang saya singgung bahwa ada laporan harian kalau kami di sini. Nah, itu yang menjadi pendokumentasian hasil penyeradan. Pembukaan WO yang saya singgung pertama tadi sebelum dilakukan kegiatan. Pelaporan hasil pelaksanaan penyeradan sesuai dengan ketentuan. Ini nanti akan kami ikutkan filenya karena ini semua sudah tersimpan di kantor. Kemudian selanjutnya foreman melaporkan kegiatan penyeradan tiap hari ke supervisor. Nah, ini sudah berjalan juga karena tiap hari pun supervisor ada di lapangan, jadi foreman tetap berkoordinasi dengan supervisor untuk dalam pelaksanaan pekerjaan. Kemudian supervisor menyampaikan hasil kegiatan ke manajer harvesting. Kalau di sini manajer harvesting. Ya mungkin demikianlah narasi tentang penyeradan di HTI di tempat saya, khususnya di PT Permata Hijau Khatulistiwa, yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu pembimbing, teman-teman Ganis yang menonton video ini, mohon kritikan dan masukannya untuk bisa menjadi inspirasi buat saya untuk perbaikan ke depan. Kurang lebihnya pemaparan saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang.